Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia, Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Terkadang kami manusia biasa, kami ingin menyerah Tuhan. Tetapi Tuhan selalu berkata di dalam hati kami bahwa Tuhan yang setia. Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan hari ini kami tidak takut sebab ada Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dunia boleh semakin jahat, tetapi Tuhan yang selalu memegang hidup kami. Tuhan yang memegang kendali hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi ku ingat kebaikannya, kesetiaannya. Dia tak pernah gagal di hidupku. Tak selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Tapi satu hal yang ku pegang, kasih setianya. Dia selalu ada di hidupku. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah biarkan di dalam lembah kau tetap bersamaku. Lewati badai ku takkan menyerah, lewati hujan ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada kalanya ku ingin menyerah, lebih mudah untuk berputus asa. Tapi kami selalu ingat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dia tak pernah gagal di hidupku. Tak selalu mudah untuk setia, tak selalu ku dapat percaya. Ini yang kami percaya Tuhan. Satu hal yang kami pegang, kasih setia Tuhan besar dalam hidup kami. Amin. Dia selalu ada di hidupku.
Manusia terbatas mendengar ceritamu. Keluargamu terbatas, tetapi kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun di dalam lembah kelam, Engkau tetap bersama kami, Tuhan. Lewati badai, takkan menyerah. Lewati hujan, tetap menyembah. Di dalam-Mu harapan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Haleluya. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyerah. Di dalam-Mu harapanku tetap. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita mengatakan kami percaya Tuhan. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Ku tahu Tuhan tak pernah tinggalkan. Di dalam lembah Kau tetap bersamaku. Lewati badai, ku takkan menyerah. Lewati hujan, ku tetap menyembah. Di dalam-Mu harapanku tetap. Di dalam-Mu harapanku tetap. Di dalam-Mu harapanku Jadikan kami orang-orang yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergoncangkan, yang tidak terpatahkan oleh keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Biar iman kami tetap kuat, iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun goncangan kami alami, kami tetap bisa bersyukur. Sekalipun badai kami alami, kami tetap bisa bernyanyi menyembah Tuhan. Tuhan, kami tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami ada dalam kerajaan yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergoncangkan. Kami memiliki damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa direbut oleh siapapun juga. Terima kasih Bapa, Kau kuatkan setiap anak-anak-Mu, Kau teguhkan hati setiap kami, Kau terus tumbuhkan iman dan pengenalan kami akan Tuhan. Berbicaralah pagi ini, siang ini kepada kami, biar kebenaran firman-Mu menginspirasi kami, memberikan pencerahan, menerangi langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu dengan dahsyat, hebat, luar biasa. Permuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua?
Luar biasa, puji Tuhan, senang bisa ada di Glow Season City pada hari ini. Terima kasih Pak Gembala dan tim untuk kesempatan yang dipercayakan kepada saya. Pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab 2 Korintus pasal yang ke-5. Kita akan mempelajari firman Tuhan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 11 sampai 15 menulis demikian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Demikian, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ternyata rahasia hidup diberkati dalam Tuhan tidak ditentukan hanya oleh apa yang kita lakukan. Sekali lagi, ternyata rahasia hidup diberkati dalam Tuhan tidak ditentukan hanya oleh apa yang kita lakukan. Tapi ditentukan oleh mengapa kita melakukannya. Ternyata why itu lebih penting daripada what. Ternyata motivasi kita, alasan kita melakukan sesuatu itu yang membuat kita diberkati Tuhan. Seringkali kita melakukan hal yang benar. Kita melakukan tindakan yang benar. Tapi kita tidak melihat berkat. Kenapa? Mungkin kita melakukan hal yang benar tapi dengan motivasi yang salah. Kita melakukan hal benar tapi alasannya salah. Nah, saudara diberkati Tuhan, ternyata why itu lebih penting daripada what. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, Paulus menyadarkan kepada kita, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini pasti ada alasannya. Pasti ada motivasinya, pasti saudara ada niatnya. Nah, dalam ayat yang kita baca, Paulus membangun fondasi dalam kita hidup diberkati, supaya kita punya fondasi motivasi hati yang benar. Tuhan tidak pernah tertarik dengan performance. Tuhan gak pernah tertarik dengan penampilan. Tapi Tuhan selalu melihat hati. Ketika Tuhan pilih Daud, bukan Tuhan lihat orangnya. Memang Daud cakep mirip saya saudara ya. Tapi Tuhan tidak pilih cakepnya. Tapi yang Tuhan pilih adalah kualitas hati daripada Daud. Nah, begitu juga setiap kita. Kalau Anda ingin 2026 ini diberkati Tuhan, kita harus punya motivasi hati yang benar. Dan ada 3 fondasi yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama, fondasinya adalah takut akan Tuhan. Makanya Paulus katakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita bertanya kepada Yusuf, kenapa kamu tidak selingkuh dengan istri Potifar? Kenapa kamu lari ketika istri Potifar menggoda kamu? Padahal saudara ada kesempatan. Padahal tidak ada saksi mata. Saya bayangkan, biasanya orang berbuat dosa karena ada kesempatan. Orang berbuat dosa karena tidak ada saksi mata. Nah, saya bayangkan ini ada kesempatan, tidak ada saksi mata, tapi Yusuf lari menjauh. Yusuf lari menghindar. Kenapa? Karena Alkitab berkata Yusuf takut akan Tuhan. Apa dasarnya? Apa alasannya Yusuf lari? Alasannya karena dia lebih takut akan Tuhan daripada hanya pemuasan sesaat daripada nafsunya. Saya mau beritahu saudara anak-anak muda. Nafsu itu cuma sementara. Nafsu itu cuma sesaat.
Tapi saudara yang diberkati Tuhan, takut Tuhan itu bernilai kekal dalam hidup kita. Jangan jadi seperti Esau yang menjual hak kesulungannya hanya demi semangkuk kacang merah. Bayangkan, kacang merah dimakan sekali selesai kenyang, dibuang. Betul saudara? Jadi kotoran, jadi ampas. Tapi hak kesulungan itu dia rela jual. Sesuatu yang bernilai kekal dia jual hanya demi yang sementara. Saudara, apapun yang kita lakukan dasarnya dimulai dengan takut akan Tuhan. Ini penting sekali. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menjauhi dosa. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak melakukan apapun yang Tuhan tidak suka. Nah, kenapa orang menjauhi dosa? Kenapa orang tidak berbuat dosa? Padahal ada kesempatan, padahal sudah tidak ada saksi mata, karena takut akan Tuhan. Ini penting sekali. Takut akan Tuhan membuat kita hidup bertanggung jawab. Jadi dalam Kristen bukan cuma berkat doang. Dalam Kristen bukan cuma privilege doang. Tapi dalam Kristen ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tuhan kasih berkat buat kita. Tuhan akan minta pertanggungjawaban atas berkat yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan kasih kita tubuh yang sehat. Anda harus pertanggungjawabkan tubuh yang sehat ini. Tuhan kasih ada waktu. Anda harus bertanggung jawab untuk waktu yang Tuhan percayakan. Tuhan kasih Anda uang. Anda harus bertanggung jawab untuk uang yang Tuhan berikan kepada Anda. Jadi hidup orang Kristen tidak cuma bicara hak kita. Tidak cuma bicara privilege kita. Tidak cuma bicara berkat kita. Tapi juga berbicara tanggung jawab setiap kita. Saudara, ketika kita jadi orang Kristen, kita punya tanggung jawab secara moral. Kita punya tanggung jawab secara moral. Saya sebagai hamba Tuhan, saya punya tanggung jawab secara moral. Keselamatan yang Yesus berikan buat saya itu gratis. Tapi diberikan, dilakukan dengan harga yang mahal. Dibayar seharga nyawanya Yesus. Dibayar seharga tubuh dan darahnya Yesus tertumpah buat seorang agustutan. Jadi saya harus bertanggung jawab secara moral untuk semua keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Banyak orang Kristen dia sudah diselamatkan tapi dia nggak punya tanggung jawab secara moral. Saya mau beritahu saya, kita punya tanggung jawab secara moral. Ketika Anda jadi orang Kristen, ketika Anda percaya kepada Tuhan, Anda sedang disorot oleh dunia. Bagi saya, ketika kita percaya Tuhan, kita ditaruh di sebuah akuarium. Bisa lihat dari depan, bisa dilihat dari belakang, bisa dilihat dari kiri, kanan, atas, bawah. Orang akan menyorot kita. Makanya kalau kita orang Kristen itu salah, tudingan orang langsung, si asing lo, si ini lo, si itu lo. Bayangin, orang langsung tuding kita ya Pak Asing ya. Orang selalu hakimi kita. Kenapa? Hidup kita punya tanggung jawab secara moral. Kita gak bisa hidup sesuka kita. Kita gak bisa hidup semena-mena. Kita gak bisa hidup seperti apa yang kita mau. Gak bisa. Kita punya tanggung jawab secara moral. Saya punya mentor ngajarin saya. Dia bilang gini, sebagai anak Tuhan, kita harus punya integritas. Kita harus punya integritas, kejujuran. Enggak pelintat-pelintut. Kita harus ya, tidak. Nah, saudara kita harus belajar. Bertanggung jawab moral kita ini secara moral keuangan. Yang pertama keuangan. Kita harus bisa bertanggung jawab jujur dalam hal keuangan. Banyak orang saudara ya dititip uang bukannya bertambah malah kurang ya. Nah saudara diberkati kita sering gak jujur dalam hal mamon. Kita sering gak jujur dalam hal keuangan. Saudara yang diberkati Tuhan, korupsi bukan cuma di luar sana. Korupsi juga banyak terjadi dalam gereja. Kenapa? Gak ada lagi takut akan Tuhan. Kecurangan keuangan gak cuma terjadi di luar sana. Tapi juga dalam gereja. Kenapa? Tidak ada tanggung jawab secara moral, secara keuangan. Makanya kalau Anda mau jadi orang yang takut Tuhan, jujurlah dalam hal keuangan. Amin. Kalau Anda setia dalam uang yang kecil, uang besar Tuhan percayakan buat setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Kita harus punya jujur juga, bertanggung jawab saudara dalam perkataan kita. Banyak orang cuma PHP, pemberi harapan palsu. Dia ngomong tapi dia lupa apa yang dia omongin. Kita harus jujur, omongan kita bisa dipegang. Saya kenal banyak teman pengusaha yang dari sukses bukan dengan modal uang.
modalnya adalah perkataan. Ya, tidak. Bayar, nanti. Tidak cuma ya nanti, gak ada ujungnya. Nah, kita harus jadi orang yang bertanggung jawab bukan cuma dalam keuangan, bukan cuma dalam perkataan, tapi secara seksual juga kita bertanggung jawab. Makanya jujur saya gak pernah mau doain cewek berdua gak pernah mau. Nenek bilang itu berbahaya, saudara. Gak mau. Kenapa? Saya manusia normal. Lihat cewek cantik, gemoy, alisnya bagus, bibirnya tipis. Kita bisa jatuh ya Pak Elisa ya. Bisa jatuh saudara. Makanya banyak orang kalau doain cim-cim kita berkata, Tuhan jauhkanlah aku dari pencobaan ini. Tapi kalau doakan cewek cantik, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah sudah diberkati. Saya manusia, kita ini manusia. Kita bisa jatuh. Nah banyak orang masalahnya imoralitas. Pelakor. Sekarang gak tahu isu pelakor tuh kayaknya booming banget ya, viral banget ya. Udah tahu orang punya laki, diembat juga saudara. Orang punya suami, diembat juga nih. Sudah diberkati Tuhan, hati-hati. Kita harus punya tanggung jawab secara moral. Amin saudara, moral. Namanya Maria lagi saudara. Aduh kesian banget, ngeri banget. Nah sudah diberkati kita harus punya tanggung jawab moral. Kita harus punya tanggung jawab secara spiritual. Kita punya tanggung jawab secara etika. Jadi sebagai orang Kristen ada etika dalam hidup ini yang jadi tanggung jawab kita. Ada tanggung jawab spiritual. Saya punya tanggung jawab untuk berdoa setiap hari. Saya punya tanggung jawab membangun iman saya. Saya punya tanggung jawab membangun kerohanian saya. Saya punya tanggung jawab untuk mencari Tuhan. Itu tanggung jawab saya. Saya nggak bisa berapa banyak orang Kristen sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus, tapi nggak pernah membangun imannya. Saya mau beritahu saudara, kita punya tanggung jawab untuk hidup benar. Kita punya tanggung jawab untuk hidup takut akan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Nah, takut akan Tuhan bukan rasa takut seperti takut gempa, takut perang. Bukan takut itu. Tapi takut akan Tuhan adalah kesadaran. Nah, saya suka kata sadar. Banyak orang tidak sadar. Coba lihat kiri kanan, mau sadar gak dia ya? Banyak orang gak sadar. Banyak orang kilaf. Dia gak sadar itu bukan istrinya. Itu adalah sekretarisnya. Dia gak sadar itu bukan uangnya. Tapi itu uang pemerintah saudara ya. Dia gak bisa sadar. Nah coba diberkati banyak orang gak sadar di muka bumi ini. Dia gak sadar kalau laki-laki itu udah punya istri. Dia gak sadar kalau wanita itu sudah punya suami. Gak sadar. Coba lihat kiri kanan, masih sadar gak nih ya? Anda sadar Anda ada di mana hari ini? Anda ada di gereja loh ya. Bukan di clubbing saudara ya. Nah cuma diberkati orang akan takut Tuhan kalau dia sadarkan dua hal. Yang pertama sadar akan kekudusan Tuhan. Apa? Sadar akan kekudusan Tuhan. Dengar ya. Tuhan itu tidak cuma kasih. Banyak orang cuma menekankan God is love. Tuhan mengasihi. Sebesar apapun dosamu, Tuhan mengasihi engkau. Seberapa jauh pun kau jatuh, Tuhan mengasihi engkau. Memang God is love. Memang Tuhan adalah kasih. Tapi ada satu sisi Tuhan yang lain adalah Tuhan adalah kudus. Amin saudara. Tuhan adalah kudus. Jemaat yang diberkati, jangan kita cuma fokus pada kasih. Kita jadi orang yang permisif. Lu buat dosa gak apa-apa deh, Tuhan mengasihi lu. Lu curang-curang dikit gak apa-apa deh, Tuhan mengasihi lu. No, ada satu sisi Tuhan yang lain yang kita harus ingat adalah Tuhan itu adalah kudus. Nah Tuhan gak main-main dengan dosa. Kita punya tanggung jawab bukan cuma untuk hidup dalam kasih, tapi punya tanggung jawab untuk hidup dalam kekudusan. Ini penting sekali. Tuhan itu kudus. Kita harus sadar bahwa Tuhan kita Tuhan yang kudus. Tuhan kita Tuhan yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Tuhan kita Tuhan yang tidak bisa melihat kebusukan. Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat dia benci dengan yang namanya dosa. Benci yang namanya kejahatan. Kita akan takut akan Tuhan. Kalau kita sadar akan kekudusan Tuhan. Amin saudara. Banyak orang cuma ngajarin kasih. Tapi gak ngajarin kudus. Kalau Anda pelajari di Alkitab, ada 3 unsur yang penting dalam Alkitab. Yang pertama adalah darah. Yang kedua adalah air. Yang ketiga adalah api. Kita dipanggil bukan cuma untuk diselamatkan.
Tapi kita juga dipanggil untuk hidup yang kudus. Bahkan ini penting. Mereka berseru apa? Bukan kasih, kasih, kasih. Mereka berseru apa? Kudus, kudus, kudus. 3 kali. Kudus bukan kasih, kasih, kasih. Tapi kudus, kudus, kudus. Nah, unsur darah itu bicara tentang penyelamatan. Pengorbanan Yesus Jumat Agung besok. Darah itu pengorbanan Yesus, keselamatan buat kita. Unsur yang kedua adalah air. Air itu adalah berbicara tentang pengudusan. Jadi setelah kita diselamatkan, setelah kita diampuni, what next? Yaitu kita hidup kudus. Hidup kita berubah, hidup kita berbeda, hidup kita dipisahkan. Dan ada yang ketiga adalah api. Api itu bicara tentang penyucian, pemurnian yang dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kata kudus artinya dipisahkan. Kata kudus artinya berbeda. Orang yang takut Tuhan hidupnya berbeda dari dunia. Orang yang takut Tuhan hidupnya dipisahkan dari dunia. Amin saudara. Cara bisnisnya berbeda. Cara bicaranya berbeda. Cara hidupnya berbeda. Semuanya berbeda. Kenapa? Kita takut akan Tuhan. Kesadaran akan kekudusan Tuhan. Yang kedua, kita akan takut akan Tuhan kalau kita sadar akan penghakiman Tuhan. Baca ayat 10. Paulus mengatakan ayat 10 dikatakan begini. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Orang paling takut kata pengadilannya, betul ya? Dan kita semua kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Kita akan diadili supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Semua kita akan berdiri di depan takhta. Tuhan akan jadi hakim yang agung. Dia akan jadi hakim yang adil. Dipanggil satu-satu. Ici Fiona maju. Agus Sultan maju. Willianto maju. David maju. Semua maju. Satu-satu dihakimi. Menurut perbuatannya selama hidup. Baik ataupun jahat. Kalau Anda baik, Anda terima upah. Tapi kalau Anda jahat, Anda terima hukuman. Itu hukumnya. Betul saudara? Nah, jemaat yang diberkati, kita semua akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Dia. Kalau hakim dunia, hukum bisa diubah. Dosa bisa diputihkan. Tapi di takhta pengadilan ini, Dia adil. Semua Dia tahu. Semua Dia catat. Dia maha tahu. Dia maha tahu. Dia maha tahu. Dia tahu semua perbuatan kita. Tidak ada yang kita bisa sembunyikan. Tidak ada yang kita bisa bayar sogok untuk dihapuskan. Nggak bisa. Setiap saudara dan saya akan menghadap takhta pengadilan itu. Anda takut nggak? Anda gentar nggak? Kalau Anda sadar hidup kita akan dihakimi. Jangan hidup sembrono. Jangan hidup sembarangan. Hiduplah takut akan Tuhan. Karena saatnya kita akan terima upah. Atau kita akan terima hukuman. Saya mau menerima upah. Gak berani angkat tangan juga ya. Saya mau menerima upah. Hidup benar hari-hari ini. Hiduplah takut akan Tuhan. Kalau kita sadar akan penghakiman Tuhan, kita akan serius sama Tuhan. Makanya Paulus katakan, aku meyakinkan. Aku meyakinkan, dia yakin. Karena dia hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia gak main-main sama Tuhan. Dia hidup serius sama Tuhan. Hari ini saudara, ada satu fenomena yang mengerikan di gereja. Boleh cerita dikit? Saudara, ada satu hobi baru, tren baru. Kalau orang dulu taunya shopping, yaitu belanja. Hiking, naik gunung. Betul saudara? Clubbing, pergi ke klub. Betul gak? Itu sekarang ada hobi baru namanya searching. Yaitu ke gereja. Lu gerejanya mana? GBI Glow Season City coy. Cuma tren doang. Di gereja lu ngapain tidur saudara ya. Di gereja lu ngapain main HP. Cuma searching. Sudah diberkati Tuhan. Ada berapa banyak orang gak serius sama Tuhan. Ada di gereja tapi gak serius. Saudara yang diberkati mental kita.
selalu mental pergi ke gereja. Makanya kenapa banyak orang kutu loncat, hari ini di gereja A, minggu depan di gereja B, minggu depan di gereja C. Kenapa? Mentalnya pergi ke gereja. Makanya banyak orang keluar masuk gereja, ngambek di Glow Season City, pindah ke Glow mana. Ngambek di Glow mana, pindah ke Glow mana. Ya kenapa? Karena dia mentalnya pergi ke gereja. Tuhan tidak mau kita pergi ke gereja. Tuhan mau hidup kita dibangun menjadi gereja. Cuma 2 orang ya. Tuhan mau hidup kita dibangun menjadi gereja. Nah, untuk dibangunkan diproses. Untuk dibangunkan dibentuk. Untuk dibangunkan disatukan. Betul gak saudara? Menyatukan Pak Aseng dengan Pak Elisa ini gak gampang. Duduknya berdampingan. Tapi hatinya belum tentu berdampingan. Belum tentu canfu tadi. Halo? Membentuk 2 orang ini gak gampang. Makanya waktu kita pacaran, Romeo dan Juliet. I love you, you love me, you love me. Begitu udah kawin, kok kayak gini ya? Istri saya waktu kami baru menikah, dia bilang, gue bangga banget kawin sama lu. Kawin sama lu kayak kawin sama Andi Lau. Cakep, pinter, orangnya tegas. Dia bilang, saya melihat kelebihan-kelebihan kamu banyak banget, bangga banget. Tapi setelah 20 tahun lebih menikah, sorry. Gue melihat kekurangan lu banyak banget. Bahkan kekurangan lu lebih banyak daripada kelebihan lu. Tapi saudara berkati Tuhan dibangun, dibentuk, diproses. Sakit, gak enak. Tapi gak bisa lari. Betul gak saudara? Gak enak. Istri saya dibentuk, saya juga dibentuk. Ada banyak hal yang gak suka dari saya. Ada banyak yang saya gak suka dari dia. Kemarin kami tur ke Cina. Di dalam grup kami, ada opa umur 78, oma umur 74. Opanya sabar banget. Omanya rada rewel sudah. Memang maaf ya, oma-oma suka rewel ya. Rewel. Terus saya bilang, opa ini sabar ya. Gimana cara hadapi oma? Si opa ini dengan sederhana bilang gini. Dia bilang, ya sudah kawin pak. Terima aja. Gak punya pilihan. Lihat kiri kanan bilang, ya udah kawin terima aja. Gak punya pilihan saudara. Nah saya diberkati Tuhan. Kalau kita sadar kita ini dibayar dengan harga mahal. Kalau kita sadar kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Harusnya kita hidup serius ya. Harusnya kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tapi jadi orang Kristen yang panas. Yang on fire untuk Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang cuma searching doang. Ke gereja doang. Tidur di gereja. Saudara gak dapat apa-apa di gereja. Cuma badannya doang di gereja. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Halo. Kalau Anda sadar. Kita akan menghadap takhta pengadilan itu. Harusnya kita hidup dengan hati nurani yang bersih. Makanya saya suka Paulus bilang ini. Bisa dipertimbangkan. Ih keren banget. Artinya apa? Orang melihat hidup kita. Orang lihat hidup saudara, orang lihat hidup saya. Dan orang akan menguji hidup kita. Benar saudara. Kemarin kami ikut tur ke Cina. Saudara, saya sengaja pilih tur yang sekuler. Mending nggak ada rohaninya, nggak ada rohani. Tur sekuler ke Cina. Dan supaya tidak ada yang kenal saya pendeta. Ya kan? Dan ada yang kenal saya pendeta. Tapi cilaka saudara. Jadi pendeta tuh banyak juga yang tahu. Saya lagi di bus, duduk, ada satu peserta, dia pertamanya cuek-cuek aja. Pas hari kedua, dia samperin saya. Ini Bapak Pendeta Agus Tutanya. Dalam hati saya, oh ada yang tahu rupanya. Saya mau bersembunyi dari semua kependetaan ini, ada yang kenal. Dan saya bilang sama istri saya, tantangan loh. Kalau di tengah-tengah orang sekuler, orang tahu kita pendeta, itu tantangan. Betul nggak? Kita marah dikit, apa tuh pendeta marah? Kita pelit dikit, pelit tuh pendeta. Betul gak? Semuanya salah, semua salah. Betul gak saudara? Apalagi istri pendeta, lebih salah lagi saudara ya. Kurang ramah, sombong, gak bergaul, macam-macam tuh. Nah saya diberkati ini tantangan. Tapi sebagai anak Tuhan, hidup kita rela untuk dipertimbangkan. Rela untuk dinilai. Ada kalau orang lihat Anda, orang bilang apa? Lihat Tuhan apa lihat hantu? Halo? Lihat Tuhan apa lihat kiri kananmu?
Kau lihatnya Tuhan apa hantu, saudara? Amin. Seorang anak bilang sama mamanya, "Mah, aku sering lihat setan loh, Mah." Mamanya bilang, "Ih benar, lu sering lihat setan?" "Iya." "Nanti kalau setannya datang, saya kasih tahu, Mah ya." Mamanya berantem sama bapaknya, ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, marah-marah. Dan bicara, "Nih setannya Mah datang," katanya. Cuma diberkati lihat kiri kanan. Hidup kita harus rela dipertimbangkan. Hidup kita harus rela dinilai. Amin, saudara. Kalau kita takut Tuhan, kita nggak peduli penilaian orang. Kita nggak takut. Kalau kita nggak ada salah, kita nggak perlu takut dalam hidup ini. Amin, saudara. Kalau kita jujur, kita nggak perlu takut dalam hidup ini. Kita benar kok. Amin, saudara. Yang namanya kebenaran akan bersinar, akan tampil dengan terang gemerlap. Sama Tuhan dipermuliakan. Nah, sudah diberkati, terang itu berfungsi melenyapkan kegelapan. Saya katakan tadi pagi. Terang itu berfungsi membongkar semua ketidakbenaran, kepalsuan, semua drama dalam hidup kita. Makanya hidup kita dipertimbangkan seperti terang, kata Paulus. Artinya semua kepalsuan, semua drama, semua kemunafikan, semua ketidakjujuran itu keluar. Satu hal yang saya suka dari Daud. Kenapa Daud itu berkenan kepada Tuhan? Kenapa Daud itu menyenangkan hati Tuhan? Anda tahu nggak? Hidup Daud itu apa adanya. Hidup Daud itu terbuka. Anda kalau baca Mazmur ya, Anda bisa belajar tentang kesuksesannya, tapi juga kegagalannya. Anda bisa belajar tentang kemenangannya, Anda juga bisa belajar tentang kekalahannya. Bahkan Mazmur 51 itu spektakuler. Jujur pengakuan dosa Daud, saudara. Pengakuan dosa Daud, saudara. Saya kemarin ada klip nih, saya bagikan aja. Satu wawancara Rossi, tahu Rossi ya. Rossi itu diwawancara dan saya dapat lewat. Dalam wawancara itu Rossi bilang ini, banyak koruptor di Indonesia. Banyak koruptor di Indonesia. Tapi kata Rossi, yang baru ngaku dia korupsi cuma satu. Dan itu wanita, saya nggak usah sebutkan namanya. Dan Rossi bilang, gua kagum sama orang itu. Cewek, ibu-ibu, dia ngaku dia korupsi, dia ngaku dia kasih makan anaknya dari uang yang haram. Dia ngaku. Dan itu ngakunya di televisi, saudara. Ngakunya di depan publik. Nah, orang selalu kalau korupsi selalu bilangnya, saya kilaf, gak sengaja, saya dijebak. Selalu ada alasannya. Tapi Daud hebat. Dia mengaku dosa publik tentang perzinahannya dengan Batsheba. Nah, sudah diberkati kalau kita ini takut Tuhan, hidup kita bisa dinilai. Hidup kita terbuka. Private life dan public life kita sama. Berapa banyak orang kita lihat baik, lama-lama masuk, kok jadinya jahat. Makanya banyak orang bilang gini, waktu kenal dulu Pak, hatinya kayak Gabriel. Tapi sudah kenal setahun, ternyata Lucifer. Nah, sudah diberkati Tuhan. Kenapa? Hidup publik sama hidup private-nya berbeda. Nah, kita ketipu. Hidup, kalau kita sadar ada pengadilan Kristus, kita akan hidup kita penuh integritas. Yang sepakat katakan amin. Hidup benar, hidup takut Tuhan itu gak populer. Orang gak suka, tapi itu yang Tuhan mau. Nama Tuhan dipermuliakan, amin saudara. Dasar pertama Anda lakukan apapun, takut akan Tuhan. Kenapa Anda ibadah hari ini? Karena Anda takut akan Tuhan. Kenapa Anda memberikan persembahan? Karena Anda takut akan Tuhan. Kenapa Anda menghindari dosa? Karena takut akan Tuhan. Yang kedua, dasar yang kedua Paulus ajarkan yaitu menyenangkan Tuhan. Jadi apapun yang Anda lakukan tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Ada 3 motivasi orang dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, aktualisasi diri. Untuk kepentingan sendiri. Saudara, kenapa media sosial itu viral? Siapa di sini yang punya Instagram angkat tangan? Ada yang gak punya ya? Yang punya TikTok angkat tangan. Yang punya dan suka nonton TikTok. Pokoknya media sosial. Siapa yang pemain media sosial deh tepatnya? Pemain media sosial. Kenapa media sosial itu viral? Saya pernah di sebuah restoran di PIK, saya makan nih. Dari saya duduk, tidak lama masuk pasang suami istri. Dari ini suami istri duduk, sampai makan datang itu nggak ngobrol. Masing-masing lihat handphone. Saya lirik suaminya,
dia nonton TikTok. Ternyata TikTok lebih penting daripada istri, saudara. TikTok lebih menarik daripada istrinya. Orang nonton TikTok, kenapa? Kenapa media sosial itu viral? Karena orang butuh yang namanya aktualisasi diri. Kalau Anda punya Instagram, main Instagram, jangan lebay. Jangan baper. Lihat kiri kanan bawah, lu jangan baper. Lu jangan lebay. Kenapa? Instagram itu ajang untuk pamer. Kalau Anda lihat Instagram saya, Anda follow Agus Lutan, Niling Lutan, saya posting saya di Cina, jalan-jalan di Great Wall, jalan-jalan di Shanghai, memang pamer. Ngasih tahu ke dunia, gue lagi di Cina, gue lagi jalan-jalan, apa kabar lu coy? Dan saya diberkati, jangan tersinggung. Kalau Anda lihat Instagram, Anda lihat media sosial, jangan tersinggung. Memang itu untuk mengaktualisasi diri. Manusia itu butuh aktualisasi diri. Yang berbahaya adalah banyak orang melayani Tuhan untuk kepentingan sendiri. Untuk aktualisasi diri. Gue punya bakat nih. Bakat gue harus disalurkan. Mungkin dalam pelayanan. Orang puas. Gue nih pengen punya nama nih. Ternyata di gereja gue punya nama, bisa dianggap berharga, punya terkenal. Gue senang. Aktualisasi diri. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kita melakukan sesuatu supaya orang kenal kita. Supaya ini bakat gue tersalurkan, hobi gue tersalurkan, energi gue kebanyakan, gue bisa limpahkan. Itu alasannya. Yang kedua, alasannya kita melakukan sesuatu supaya dilihat dan diakui orang. Betul saudara? Saudara, kenapa Tuhan tolak ragi Farisi? Ragi Farisi itu pentingnya performance. Orang Farisi kalau doa kenceng-kenceng. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dalam nama Yesus. Supaya seluruh dunia tahu gua lagi berdoa. Doanya panjang-panjang. Di kala malam sedang gemerlap. Bintang-bintang sedang apa? Wah kayak gitu lah, panjang banget. Pernah lihat orang doanya panjang, munafik banget saudara. Sampai kita udah enggak tahu ini khotbah apa doa ya. Nah cuma diberkati. Orang Farisi itu performance, penampilan, agamawi. Supaya dilihat orang, supaya diakui orang, keren banget lu. Doa lu keren banget. Kalau bisa ayat Alkitab dibuka saudara. Saya pernah di satu gereja, pengerjaannya itu doa, gunung-gunung akan beranjak, pohon-pohon akan bergoyang, semua bumi akan bergoncang. Semua ayat Alkitab dibaca saudara. Dihafalin, dibaca. Lo nih mau ngapalin ayat atau mau doa sih? Di sini sih gak ada ya. Gak ada bedanya. Nah cuma diberkati Tuhan. Supaya dilihat orang, keren lo. Rohani lo. Hebat lo lu. Hafal ayat lo. Supaya diakui. Supaya dihargai orang. Tapi ada yang ketiga. Orang melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, apa tujuannya? Hati-hati saudara, kalau kita bukan menyenangkan Tuhan, tapi kita menyenangkan orang, atau kita menyenangkan diri kita sendiri. Maaf ya, sekarang orang mencari khotbah-khotbah yang cuma untuk memuaskan kuping, yang hanya untuk memuaskan keinginan kita. Kalau nggak cocok sama hati kita nggak mau dengar. Kalau nggak cocok dengan kerinduan kita, apa cita-cita kita nggak mau dengar. Padahal yang disampaikan cuma dongeng, cuma bukan kebenaran. Saudara hati-hati, jangan cari validasi manusia. Jangan cari pujian manusia. Jangan cari approval dari manusia. Dosen saya pernah bilang gini, kalau Anda dihina, Anda jangan minder. Anda tetap manusia. Kalau Anda dihina, Anda nggak jadi anjing kok. Anda nggak jadi binatang kok. Tapi kalau Anda dipuji, jangan sombong. Karena kalau Anda dipuji, Anda tidak jadi malaikat. Selama-lamanya Anda adalah manusia. Sadar siapa engkau. Jangan kita terkagum-kagum dengan pujian orang. Kita nyari ini, lu keren banget lu hebat banget lu luar biasa. No. Sudah diberkati, udah hati-hati. Jangan izinkan kata orang mendikte hidup kita. Jangan izinkan komentar orang menghancurkan hidup kita. Saya setuju sama ponakan saya, Katy Perry. Dia pernah bilang gini, kalau Anda punya Instagram, jangan pernah baca komen.
Anda akan sakit hati. Anda bisa bunuh diri, saudara. Karena netizen plus 62 itu komennya ngeri-ngeri, sudah diberkati. Tidak usah baca komen. Bodoh amat, saudara. Sekarang ngeri orang media sosialnya. Kalau Anda punya Instagram atau teman Anda punya Instagram, kalau Anda lihat dia posting, cepet-cepet like, saudara. Cepet-cepet like. Kalau bisa komen, saudara. Kenapa? Ntar sore dia cek. Siapa yang like, siapa yang nggak like. Nah, ternyata Anda teman baik lupa like. Bisa unfollow, UIN, selesai. Ini jahatnya dunia media sosial, amin saudara. Kita jangan izinkan pendapat orang, komen orang. Sekarang orang nyari viralnya nih ya. Berapa banyak yang like, berapa banyak yang nonton, berapa banyak. Kita cari viral. Karena kita pikir pendapat orang itu penting. Saya ketemu seorang gembala gereja. Dia ngatur gerejanya dari YouTube. Berapa banyak yang nonton, berapa banyak yang komen, dia ngatur. Bahaya banget. Kalau kita ngatur pelayanan kita dari komen orang. Ngatur pelayanan kita dari berapa banyak yang nonton. Ngeri banget, saudara. Saudara, jangan izinkan kata orang, komentar orang mendefinisikan hidup kita. Saya belajar Yesus itu hebat. Dia gak peduli kata orang. Karena dia tahu siapa dirinya. Yesus bilang, aku adalah. Kalau Anda tahu siapa diri Anda, masa bodoh komen orang, masa bodoh pendapat orang. Yang sepakat katakan amin. Jangan ukur hidup rohani seseorang dari pujian. Jangan ukur kehidupan rohani seseorang dari likes yang dimiliki. Berapa banyak likes-nya. Jangan ukur, saudara, kerohanian orang dari validasi media sosial. Bahaya banget, saudara. Jangan minder kalau follower Anda sedikit. Jangan minder kalau Anda posting yang like cuma 6 orang. Yaitu istri, anak, dan menantu. 6 orang gak apa-apa, saudara. Orang gak like masa bodoh. Amin, Bapak Ibu. Kalau Anda baca di Alkitab, saya belajar gini. Orang-orang menuduh Paulus terlalu lebay. Orang-orang menuduh Paulus terlalu fanatik. Paulus terlalu berlebihan. Orang menuduh Paulus terlalu emosional, terlalu radikal. Paulus jawab begini. Dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan begini oleh Paulus bilang gini. Dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami. Dan sekali lagi kepada kamu, tapi kami memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal lahiriah dan bukan batiniah. Dikatakan begini, sebab jika kami tidak menguasai diri, kami crazy, kami gila. Hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Ketika orang menuduh Paulus lebay, ketika orang menuduh Paulus terlalu radikal, lu terlalu berlebihan lah lu terlalu radikal, lu terlalu emosional, lu jadi orang Kristen, ya biasa-biasa aja lah, yang middle-middle aja lah, yang biasa-biasa aja. Paulus jawab begini, dia bilang gini, untuk Tuhan, dia bilang gini, untuk Tuhan aku gila, untuk Tuhan aku fanatik. Untuk Tuhan aku radikal. Untuk Tuhan aku gak hitung-hitungan. Untuk Tuhan aku gak main-main. Ini komitmen yang luar biasa. Amin saudara. Anda rela mati-matian gak buat Tuhan? Anda rela sungguh-sungguh gak buat Tuhan? Radikal buat Tuhan. Banyak orang Kristen maaf ya. Untuk beli baju, beli kosmetik, skincare, mahal berani. Tapi untuk kolektor, untuk yang mahal gak berani. Gak berani. Bagi kita lebih penting skincare daripada pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau untuk Tuhan gak ada main-main. Gak hitungan. Aku radikal katanya. Aku ini gila-gilaan buat Tuhan. Saya berdoa. Biar jemaat GB Glow City, jemaat yang sungguh-sungguh gila-gilaan buat Tuhan. Jemaat yang serius buat Tuhan. Yang tidak hitung-hitungan, yang radikal buat Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Jadi buat Tuhan harus total. Buat Tuhan gak pindah setengah-setengah. Oh tapi untuk jemaat, aku belajar waras. Aku belajar untuk menguasai diriku. Seringkali orang hidup bagi Tuhan, total buat Tuhan, itu disalah mengerti. Disalah pahami, dibilang gila banget dia. Crazy banget loh dia. Saya kenal orang, tinggalkan bisnis pekerjaannya untuk melayani Tuhan. Gila kan?
Dia tinggalkan bisnis masa depannya untuk melayani Tuhan. Gila. Itulah orang Kristen. Amin saudara. Radikal buat Tuhan. Gak main-main buat Tuhan. Gak hitung-hitungan buat Tuhan. Ada orang jual rumahnya buat gereja. Radikal. Gak hitung-hitungan buat Tuhan. Karena Tuhan gak pernah hitung-hitungan buat kita. Belajar dari Abraham. Kenapa Abraham diberkati Tuhan? Abraham tidak segan-segan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan tidak segan-segan memberikan yang terbaik buat Abraham. Yang sepakat katakan amin. Amin saudara. Yang ketiga yang terakhir. Karena kasih. Apapun yang Anda lakukan, dasar pertama takut Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, dasar yang kedua untuk memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan dasar ketiga, karena kasih. Dalam bahasa Inggris bagus sekali katakan, kata awal dan kata terakhir dari apa yang kita lakukan adalah cinta, adalah kasih. Artinya, Anda memulai dengan kasih, Anda menjalani dengan kasih, dan Anda mengakhirinya dengan kasih. Artinya apa? Dasar kita melakukan semua hal karena cinta. Kenapa Abraham mempersembahkan Ishak? Karena cinta. Kenapa Bapa menyerahkan Yesus anaknya yang tunggal buat kita? Karena apa? Cinta. Karena kasih. Dan saya berdoa biar kasih itu mengontrol kita. Kasih itu menguasai kita. Kasih itu memenuhi segala sudut hati kita. Kasih itu yang mendorong kita. Kasih itu yang menggerakkan hati setiap kita. Satu cerita terakhir saya baca, ceritanya bagus banget. Seorang ibu pulang dari pasar, dia bawa belanjaan, dia bawa semangka. Ini true story, ini dari CCTV. Dia bawa barang-barang belanjaan, dia bawa semangka. Anaknya kecil, ketika lihat mamanya bawa semangka, dia senang. Dia sambut mamanya, dia ambil itu semangka. Ketika dia ambil itu semangka, namanya anak kecil, semangka kan berat, jatuh, pecah semangkanya. Saya mau nanya, kalau Anda jadi ibu apa yang Anda lakukan? Gak ada ibu di sini ya. Anak kau beli pulang dari pasar beli semangka. Semangka itu kau bawa pulang anakmu ambil jatuh, pecah semangkanya. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Tidak ada komen ibu-ibu di sini. Hah? Apa yang Anda lakukan, Bu? Hah? Yang bilang marah angkat tangan. Rohani lo, gak ada yang marah lo. Yang bilang ngamuk angkat tangan. Saudara, biasanya kalau anak percaya semangka kita marah. Kita pukul dia, kamu tuh betul gak? Ego kita kan. Tapi ini CCTV. Ibu ini ketika lihat semangka itu jatuh, dia kaget. Tapi dia lihat anaknya lagi kaget juga. Apa ibu ini bilang? Dia ambil semangka itu, dia panggil anak-anak lain, mereka duduk, mereka langsung makan semangka yang pecah itu saudara. Anak ini yang jatuhin gak merasa bersalah. Amin saudara. Ternyata kesalahannya gak jadi masalah. Kenapa itu terjadi? Karena cinta. Ada cerita lagi. Seorang bapak pulang ke rumah, baru beli mobil listrik. Ketika dia sampai di rumah dari kantor capek, dia kaget. Ternyata anaknya bakat melukis. Anaknya ambil paku, mobilnya dibaret sama anaknya. Dicoret sama anaknya. Digambar. Begitu dia pulang, kaget dia. Mobil rusak. Bodi mobil tuh dibaret sama anaknya pakai paku. Anaknya punya bakat melukis, gak sempat melukis di kanvas, melukisnya di mobil bapaknya. Bapaknya marah besar. Dia pukul anak itu, dia pukul tangan anak itu sampai tangannya hancur dan harus diamputasi, dipotong. Sudah diberkati, anak ini kehilangan tangan. Begitu bapaknya balik ke rumah, dia nangis saudara. Kenapa? Ternyata yang ditulis, digambar di mobilnya, itu gambar bapaknya. Dan anak itu tulis gini, aku sayang papa. Yang dibuat tuh aku
sayang papa. Tapi sayang, tangan anak itu sudah diamputasi. Terus anak itu nangis. Dia bilang papanya, aku minta maaf Pak. Aku minta maaf. Kembalikan tanganku. Kembalikan tanganku. Kembalikan tanganku. Kalau Anda jadi bapak, apa yang Anda lakukan? Saudara, jangan dikit-dikit emosi. Jangan kita melakukan impulsif. Karena dorongan sesaat. Wah, yang penting puas. Belajar. Apapun yang Anda lakukan, dasarnya adalah kasih, cinta. Ini 3 hal penting. Takut Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kasih. Kalau Anda lakukan dasar ini, hidupmu akan diberkati Tuhan luar biasa. Apapun yang Anda kerjakan akan diberkati Tuhan. Mari kita pakai berdiri, kita doa sama-sama. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Selidiki motivasi kami Tuhan. Ternyata bukan what yang benar. Yang buat kami diberkati adalah why. Apa alasan kami. Apa motivasi kami dalam melakukannya. Tolong setiap kami ya Bapa. Biar kami punya fondasi motivasi yang benar. Apapun yang kami lakukan, kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang hormat sama Tuhan. Hati yang akan menjauhi dosa dan tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Biar kami hidup bertanggung jawab. Bertanggung jawab akan semua berkat yang Tuhan berikan. Bertanggung jawab akan semua keselamatan yang Tuhan sudah bayar dengan harga yang mahal. Kami bertanggung jawab secara moral. Kami bertanggung jawab secara etika. Kami bertanggung jawab secara spiritual ya Bapak. Biar kami hidup sungguh-sungguh serius sama Tuhan. Komitmen, dedikasi sama Tuhan. Biar kami gak main-main dengan kekristenan kami. Kami gak main-main Tuhan. Kami gak jadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Tapi kami jadi orang Kristen yang on fire buat Tuhan. Yang serius, yang sungguh-sungguh sepenuh hati buat Tuhan. Biar kami punya takut akan Tuhan ya Bapa. Biar kami, tujuan kami menyenangkan buat hati Tuhan. Buat Tuhan kami gak main-main. Buat Tuhan kami mau gila-gilaan sungguh-sungguh. Buat Tuhan kami mau fanatik, kami mau radikal. Buat Tuhan kami mau serius. Total buat Tuhan. Karena Tuhan gak pernah main-main buat kami. Tuhan gak pernah segan-segan memberkati kami. Biar kami gak hitung-hitungan juga sama Tuhan. Tujuan kami bukan untuk menyenangkan diri kami. Coba kami cek saudara. Apapun yang Anda lakukan hanya buat aktualisasi diri. Untuk menyenangkan diri Anda. Atau membuat orang senang. Buat orang puji Anda. Supaya orang like Anda. Atau untuk memuliakan Tuhan. Untuk Tuhan jangan main-main. Ketika hidup kita melawan arus. Kita sering disalahpahami. Orang bilang kita gila, fanatik lah. Tidak peduli kata orang. Dan dasar kasih. Kasih. Masih ada gak cinta itu? Masih ada gak kasih itu dalam hidup setiap kita? Urian dalam batakan dalam basya. Coba cek tuh. Masih ada gak takut akan Tuhan? Masih ada gak fokus kita menyenangkan hati Tuhan? Masih ada gak kasih itu dalam hidup setiap kita? Urian dalam batakan dalam basya. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, lawat kami dengan firman-Mu pada siang. Oh haleluya, 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 haleluya. Berkati umat-Mu dengan hati yang takut Tuhan. Biar kami tidak mencari pujian orang. Tapi kami mencari perkenanan-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biar apapun yang kami lakukan, lahir dari cinta,
lahir dari kasih. Istri melayani suami karena kasih. Suami melakukan apapun dari istrinya karena cinta. Apapun yang kita lakukan, dasarnya bukan terpaksa, tapi kasih, cinta. Itu yang membuat Tuhan akan memberkati hidup setiap kita. Berkati kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang goncang-gancing, krisis di mana-mana, biar kami anak-anak-Mu tetap diberkati Tuhan. Tetap dipelihara Tuhan. Berkati Pak Roni dan keluarga. Berkati Tuhan semua bisnis usaha, pekerjaan pelayanan mereka. Berkati semua jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara, happy Sunday.